Shalom bagi kita semua umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Senang rasanya pada hari ini kita boleh bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang hari ini kita tiba di pelajaran yang ke-12, peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Dan hari Rabu 19 Juni 2024 dengan judul hujan awal dan hujan akhir. Saudaraku, apa maksudnya hujan awal dan hujan akhir? Istilah hujan awal dan hujan akhir diambil dari siklus panen bangsa Israel. Hujan awal turun pada musim gugur untuk menumbuhkan benih. Kemudian hujan akhir turun pada saat musim semi untuk mematangkan panen agar siap untuk dituai. Lalu apa artinya hujan awal dan hujan akhir di dalam Alkitab? Itu kita bisa baca di dalam kitab Yoel 2 ayat 21 sampai 24. Yoel 2 ayat 21 sampai 24 firman Tuhan katakan demikian. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikan kepadamu hujan awal pada musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Baik saudaraku yang saya kasihi, nubuatan di kitab Yoel tentang hujan awal dan hujan akhir, khusus untuk hujan awal telah digenapi ketika peristiwa Pentakosta pada perkembangan gereja mula-mula. Ketika menjelang Yesus naik ke sorga, maka Yesus menjanjikan bahwa akan dikaruniakan atau dicurahkan atau dikirim Roh Kudus yang akan menguasai semua umat-umat Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan dan bersaksi tentang kebenarannya. Kalau kita baca di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 41 sampai 47. Apa yang terjadi saudara? Yaitu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan penuh kuasa melancarkan hadirnya gereja Kristen. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus ketika itu mereka mengalami kecurahan Roh Kudus dan mereka berani untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Hasilnya dikatakan bahwa 3.000 orang bertobat dalam sehari. Sangat luar biasa. 3.000 orang bertobat dalam sehari. Dan dari 120 orang pengikut Yesus pada waktu itu sebelum Yesus naik ke sorga, tidak lama saudara, jumlah mereka yang percaya kepada Yesus ada 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum dihitung perempuan, ya, baik itu anak-anak gadis dan ibu-ibu. Saudaraku, sangat luar biasa pekerjaan Tuhan ketika Roh Kudus dikirimkan, dicurahkan kepada umat Tuhan, kepada Rasul dan kepada pengikut-pengikutnya. Perkembangan pekerjaan Tuhan sangat luar biasa dan bisa dirasakan hingga pada hari ini. Kita melihat bagaimana orang Kristen di dunia berkembang dengan pesat dan sangat luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang Kristen mau berdiri, mau bercita-cita menjadi pelayan Tuhan, baik itu sebagai pendeta atau penginjil. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus yang telah dicurahkan. Nubuatan Yoel 2 itu telah digenapi kepada umat Tuhan. Dan sekarang saudara, kita sedang menunggu akan kecurahan hujan akhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana hujan awal telah diberikan
dengan kecurahan Roh Kudus kepada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian. Hujan akhir akan terjadi pada penutupan pekabaran Injil. Ketika menjelang kedatangnya Yesus, umat Tuhan akan dimeteraikan. Dan mereka dengan penuh kuasa Roh Kudus akan mampu menghadapi masa kesukaran yang sangat luar biasa menjelang kedatangan Tuhan. Mereka mau berdiri atas kebenaran dan mau tetap setia kepada Tuhan. Inilah pengertian hujan awal dan hujan akhir, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan memberikan kita roh keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan setia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.